orang-orang pilihan itu harus lebih bersungguh-sungguh, sebab kalau tidak, saudara-saudaraku, orang-orang pilihan itu juga akan dipatahkan, saudaraku. Kalau dia di dalam cabang, dia dipatahkan dari cabang yang dari pohon yang sangat bagus itu, dia dipatahkan dan diganti yang bukan tadi pilihan tapi jadi terpilih dalam Yesus. Itulah kita semuanya. Dan ini bisa akan terus kalau kita mengerti sebagai orang pilihan. Jadi sebagai orang pilihan bukan langsung enak diam aja, udah tinggal tunggu. Tidak, saudaraku. Justru orang pilihan itu harus lebih berhati-hati, harus lebih bersungguh-sungguh. Sama saja dengan di politik sekarang, presiden terpilih kita tidak ada dua, cuma satu. Saya yakin semua pasti tahu, anak kecil juga tahu. Mana ini anak kecil? Siapa yang di belakang kamu itu? Pilih presiden kita siapa? Jokowi. Dari mana tahu? Tahu aja ya. Hebat. Ini anak kecil juga tahu. Terpilih. Justru karena dia terpilih, banyak sekali tantangan. Dia harus bijaksana, dia harus mengerti, dia harus mampu, dia harus bertahan. Amin, saudaraku. Jadi di dalam kerohanian orang pilihan bukan langsung enak-enak langsung masuk surga. Banyak tantangan. Kita ini semua banyak tantangan. Tapi yang bertahan sampai akhir itu diselamatkan. Kita sangat bersyukur hari ini Tuhan pimpin kita beribadah di tempat ini. Saya mau mengajak kita baca firman Tuhan dari surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang pertama ayat yang keempat. Kita akan baca bersama. Boleh baca kalau sudah ditayangkan, tapi semua kita juga punya Alkitab. Kita baca dari Alkitab masing-masing. Efesus 1 ayat 4, 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Saudara-saudaraku, ini melanjutkan umat yang pernah dipilih oleh Tuhan. Umat yang pernah dipilih oleh Tuhan adalah diawali dengan memilih Abraham. Ini saudara-saudaraku, dan dia menerima, aku akan menjadikan engkau diberkati dan jadi berkat, jadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang besar. Dan itulah
dari Abraham, Ishak, Yakub dengan 12 anaknya yang menjadi bangsa Israel. Dan mereka berkembang dalam sejarah gereja. Wah, bukan. Dalam sejarah kerajaan. Belum sejarah gereja. Jadi mulai Raja Daud, Salomo, Rehabeam, Jerobeam, dan selanjutnya. Dan mereka ada didampingi oleh para nabi-nabi, dan tidak ada lagi yang lain, hanya dari Abraham, Ishak, Yakub dengan anaknya 12 jadi bangsa Israel, dan raja yang diakui oleh Allah sendiri. Walaupun ada raja yang pertama, Raja Saul, tapi adalah Raja Daud, Raja Salomo, dan selanjutnya terus sampai nanti kepada Yesus Kristus. Jadi dari zaman raja-raja tidak ada lagi raja, tidak ada lagi nabi yang baru, dan itu sekitar 400 tahun. Maka nanti akan datanglah terang. Itulah juru selamat, itulah Yesus Kristus, itulah yang kita rayakan di bulan-bulan Desember ini. Dan di dalam Yesus, pilihan kepada Abraham itu dilanjutkan kepada kita. Ini saudara-saudaraku, kita boleh bersyukur di dalam hal itu. Tapi saya katakan itu belum dalam arti semua terpilih ya udah langsung terus masuk surga. Baku. Nah, orang-orang pilihan itu harus lebih bersungguh-sungguh. Sebab kalau tidak, saudara-saudaraku, orang-orang pilihan itu juga akan dipatahkan, saudaraku. Kalau dia di dalam cabang, dia dipatahkan dari cabang yang dari pohon yang sangat bagus itu, dia dipatahkan dan diganti yang bukan tadi pilihan tapi jadi terpilih dalam Yesus. Itulah kita semuanya. Dan ini bisa akan terus kalau kita mengerti sebagai orang pilihan. Jadi sebagai orang pilihan bukan langsung enak diam aja, udah tinggal tunggu. Tidak, saudaraku. Justru orang pilihan itu harus lebih berhati-hati, harus lebih bersungguh-sungguh. Sama saja dengan di politik sekarang. Presiden terpilih kita tidak ada dua, cuma satu. Saya yakin semua pasti tahu, anak kecil juga tahu. Mana ini anak kecil? Siapa yang di belakang kamu itu? Pilih presiden kita siapa? Jokowi. Dari mana tahu? Tahu aja ya. Hebat. Ini anak kecil juga tahu. Terpilih. Justru karena dia terpilih, banyak sekali tantangan.
Dia harus bijaksana, dia harus mengerti, dia harus mampu, dia harus bertahan. Amin, saudaraku. Jadi di dalam kerohanian orang pilihan bukan langsung enak-enak langsung masuk surga. Banyak tantangan. Kita ini semua banyak tantangan. Tapi yang bertahan sampai akhir itu diselamatkan. Jadi saudara-saudaraku, kita harus lebih bersungguh-sungguh, ya. Presiden aja tambah banyak tantangan. Coba kalau dia jadi tukang kayu di sana, tidak ada tantangan, enak aja dia kerja, ya udah jual dapat duit, nggak ada yang demo, nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang nyinyir, nggak ada yang ya segala macam bully-bully. Bukan boleh-boleh bully. Iya, itu saudaraku. Tapi karena dia sudah memang terpilih, ya itulah, saya yakin kita semua tahu. Jadi di dalam kerohanian paling yang terutama, iblis ingin menjatuhkan kita. Amin, saudaraku. Tapi Tuhan pasti tolong kita. Ini yang kita bersuka cita. Banyak tantangan, saudaraku. Tapi yang tekun, yang bertahan sampai akhir, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Roma pasal yang ke-11 itu, bangsa Israel yang pertama sebagai umat pilihan. Roma 11 ayat yang ke-28 mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Ini Injil itu artinya kemurahan. Sesudah Yesus mati dan bangkit, Injil keselamatan diberitakan. Itu bukan menyenangkan bagi bangsa Israel, karena mereka akan dipotong, dan orang yang terima Injil dengan benar, dia dicangkokkan di sana. Ini saudaraku. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Nenek moyang Abraham yang menerima panggilan pilihan. Aku akan menjadikan engkau umatku, bangsa yang besar. Ini saudaraku. Tapi bangsa Israel, kalau hatinya tegar, tidak taat, tidak penurut, maka mereka dipotong. Itu saudara-saudaraku. Apalagi kalau belum bersungguh-sungguh, percaya asal percaya, asal ikut-ikutan. Jadi Kristen tidak ada kesungguhan, tidak ada kemantapan. Orang Israel saja dipotong, saudaraku. Apa itu namanya, ditebang ya, kalau tebang seluruhnya. Tapi kalau rantingnya dipotong, ya ini saudaraku, dibuang. Artinya supaya kita lebih bersungguh-sungguh. Pengiringan kita, kekristenan kita, pelayanan kita, terlebih hati kita untuk rindu dalam masuk sebagai orang pilihan. Tadi kita sudah baca Efesus pasal 1 itu ayat 4. Coba dulu salah satu yang ulang, atau kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Itu saudara-saudaraku, harus lebih bersungguh-sungguh. Haleluya. Kalau sudah dipilih tetap berbuat dosa, enak aja, nggak bisa. Coba dulu siapa yang lantang, baca biar mantap. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kalau kita dipilih supaya kita kudus dan tidak bercacat celah. Kalau tidak bersungguh-sungguh dalam hal itu, dipotong. Sama dengan bangsa Israel tidak setia dalam hal itu. Mereka disebut hatinya tegar. Itu dipotong, saudara-saudaraku. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Nah, orang yang tegar inilah, saudaraku, yang tidak keberkatan. Itu yang dipotong. Dan kalau dipotong, dibuang. Dan kalau sudah dibuang, dibakar, saudara-saudaraku. Sulit, sakit. Tapi kita adalah dikasihi Tuhan. Kalau dalam panggilan itu kudus sampai tidak bercacat, tidak bernoda. Itulah perjuangan kita. Kalau orang pilihan, perjuangannya supaya kudus, tidak bercacat celah. Haleluya. Nah, sekarang kita sudah bisa mengucapkan, kalau orang pilihan harus sampai kudus dan tidak bercacat celah. Boleh ya? 1, 2, 3. Kalau orang pilihan harus kudus, tidak bercacat celah. Haleluya. Ingat-ingat ya. Celing. Iya, harus ingat-ingat, saudaraku. Kalau celing gitu artinya di mobil, ingat. Lagi makan, ingat. Lagi mau tidur, ingat. Sampai mimpi pun ingat. Mimpinya apa? Kalau orang pilihan harus kudus dan tidak bercacat celah. Haleluya. Kata orang pendeta itu, kalau Madede, tahu Madede? Miller. Tulisannya itu, kalau orang pilihan, tapi itu ceritanya ada tertulis. Masa Miller orang panjang begitu amat? Nah ada. Tapi saudaraku, dalam arti bila sejauh itu pun, kalau orang pilihan adalah kudus dan tidak bercacat celah, itu maksudnya Tuhan. Banyak orang hanya percaya anugerah, dia tahu firman Tuhan hanya sepotong, dan sepotong itu sudah cukup. Makanya kalau tergempala itu dari awal sampai kepada sasaran, seperti bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Kita dari dipanggil Yesus, diselamatkan, Yesus mati bagi kita, dikuduskan, tidak bercacat celah, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Harus begitu, saudara-saudaraku. Jadi makanya bangsa Israel itu sebagian mereka tegar. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh
dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Lah ini saudara-saudaraku. Ya, jadi nanti mereka juga akan terima, tapi pintu di luar Israel. Kita ini bukan Israel secara jasmani. Kalau secara rohani karena dipilih Tuhan, ya bolehlah kita Israel secara rohani. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita harus mengerti apa yang kita perbuat. Nanti tema kita ini dalam perpanjangannya dipilih supaya bisa memilih yang terbaik. Kita dipilih dulu untuk bisa memilih yang terbaik. Itu saudara-saudaraku. Kalau kita belum dipilih, bagaimana kita bisa memilih yang terbaik? Jadi kita dipilih, yang pilih kita siapa? Ya, Yohanes 15 ayat 16. Ayo, ada yang baca. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Iya. Jadi yang pilih kita adalah Yesus Kristus. Tapi bukan langsung titik di situ. Tuhan berkata, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Pertama adalah buah pertobatan. Haleluya. Semua kita sudah ada buah pertobatan enggak? Haleluya. Ya, tapi jangan bohong. Sama saya boleh. Bukan saya yang menghakimi ke surga Tuhan. Tapi kalau kepada Tuhan tidak boleh ya. Anak kecil juga tidak boleh bohong. Semua kita ini tidak boleh bohong. Harus ada buah pertobatan. Itu artinya menyesali dosa, menyesali hidup lama, berarti kita tidak kompromi lagi dengan dosa. Takut akan Allah, siapa tahu? Amsalah pada 13. Ayo biar tahu kita. Cepat degi. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Haleluya saudaraku. Ya. Semua saudaraku, hati kita ini harus terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kita menyanyi harus yang benar-benar. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jadi kalau masih banyak terselubung, tak bisa saudaraku. Yesus memilih kita supaya kita kudus dan tidak bercacat celah. Tak
Tapi Tuhan pasti tolong kita. Kalau Dia panggil kita, Dia tidak sembarang. Semua itu sudah ada pertaliannya. Abraham juga dipilih bukan asal begitu. Kita juga dipilih tidak asal begitu. Itu sebabnya saudaraku, jangan mempertahankan kekurangan. Haleluya. Justru harus sampai bisa membenci. Membenci apa? Kekurangan, membenci dosa. Berhenti saudara-saudaraku. Perbaiki langkah kita. Semua langkah kita perbaiki. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah semua langkah saya baik. Tidak menyusahkan orang, tidak menyakitkan orang. Kalau belum bisa membantu, sedikitnya tidak menyusahkan dan tidak menyakiti orang lain. Tapi kalau sudah bisa, harus saling menolong, harus saling menguatkan, saudaraku. Itu kita dipakai oleh Tuhan. Ya. Jadi nanti kalau nyanyinya di situ, kita ada kerinduan, nyanyinya hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti ku tak berdaya. Hidup ini sudah jadi berkat. Saudaraku, kalau kita nanti sudah tidak berdaya, gak ada lagi kebutuhan aku harus punya mobil. Dah, orang dia tinggal di kamar kecil aja. Kalau lengkap di situ ada TV apa semua pakai otomatis bisa. Tapi kadang nanti dia mau gerak aja juga ke situ sudah nggak bisa. Apalagi jauh naik mobil, nggak bisa saudaraku. Kalau sudah tidak ada kekuatan, hanya tinggal tunggu saudaraku giliran menghadap Tuhan. Orang sana bilang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke Ramaduna, yang dari tanah kembali ke tanah. Itu nanti tinggal begitu saudaraku. Jadi mumpung sekarang panggilan harus benar, berusaha hidup benar, hidup kudus sampai tidak bercacat celah. Tuhan sudah berikan bagi kita firman-Nya, kuasanya, Roh Kudusnya menolong kita supaya kita pergi menghasilkan buah-buah pertobatan. Haleluya. Habis buah-buah pertobatan apa? Buah-buah roh. Baca dulu Galatia 5 ayat 22. Ayo. Sampai 23 aja. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Ini buah yang lebih manis saudaraku, meningkat.
Tadi adalah buah pertobatan. Tapi sekarang apa tadi? Kasih. Buah roh yang pertama kasih. Iya, itu dulu, kasih dulu satu. Kalau sebelah kita ada kasih, enak saudaraku. Tapi kalau sebelah kita nggak ada kasih, aduh, nyinyir, nyakitin, mukanya aja masem, bibir maju ke depan. Bukan karena secara lahirnya, tapi karena marah. Bunyi lagi. Enak gak gitu? Kalau seorang suami istrinya begitu, enak gak gini? Enggak ya? Makanya ibu-ibu jangan gitu ya sama suaminya. Harus buah-buah kasih. Haleluya. Kalau suaminya begitu, tapi kalau suaminya sih enggak gitu, paling wah, langsung marah, ya kan? Tapi kalau suaminya bukan pemarah, tapi peramah, enak enggak? Suami doain suami biar sampai bisa ramah-ramah, bukan marah-marah. Haleluya. Enak saudara-saudaraku, buah-buah yang enak. Orang pilihan itu harus begitu meningkat, ya. Dan nanti ada lagi buah dari kasih, buah perbuatan kasih. Nanti Galatia 5 itu ayat 22 harus semakin dilihat lagi ya, biar semakin kaya buahnya. Karena kita kalau semakin berbuah, semakin disenangi oleh Yesus Kristus. Haleluya. Makin berbuah, makin disenangi Yesus Kristus, apalagi sesama kita. Haleluya. Kalau ada kesaksian-kesaksian begitu kan enak nanti. Suamiku dulu tukang marah-marah, tapi sekarang sudah ramah-ramah. Nah, istriku dulu tukang ngumel-ngumel apa saja, cemberut, maju bibir ke depan, bukan karena secara lahirnya begitu, tapi sekarang manis, senyum Pepsodent, biar kelihatan gigi saudaraku. Tapi juga jangan kelihatan gigi marahnya B1. Kalau ya B1 kelihatan gigi, bukan ketawa itu. Hati-hati, itu marah itu. Kelihatan gigi. Ya, tapi kalau ini harus benar-benar murni karena kasih Tuhan. Haleluya saudaraku. Indah kalau ada buah-buah. Diawali buah pertobatan, baru buah roh, baru perbuatan kasih, buah perbuatan kasih. Coba dulu 1 Korintus 13. Maju lagi saudaraku. Ayo. Cepat dikit. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita dalam ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Haleluya saudaraku. Biar Tuhan tolong kita ya. Semakin banyak buahnya, semakin dikasihi Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan. Ini saudaraku, terlalu banyak buah-buah lagi. Ada buah-buah pelayanan.
Haleluya. Melayani saudaraku. Jiwa-jiwa boleh. Nanti juga boleh pelayanan. Wah, dulu Bapak itu kalau melayani kita semua semangat. Itu diingat orang buah-buahnya, dikecap. Wah, Bapak itu main musik kita semua sukacita. Dia mainnya nggak arogan, tapi urapan. Haleluya. Enak saudaraku. Makanya kalau semua dipimpin Roh Kudus bagus semuanya. Iya. Jadi ada buah-buah pelayanan. Ada lagi buah-buah bibir. Tahu buah-buah bibir? Puji-pujian kepada Tuhan. Saya ingat-ingatnya itu dulu Ibrani 13 deh. Tapi kita nggak usah baca dulu. Ingatnya di situ. Jadi ada juga buah-buah bibir saudaraku. Makanya jangan banyak nyinyir, jangan banyak bersungut-sungut, tapi banyak bersyukur kepada Tuhan, banyak memuji Tuhan. Nanti buah-buah bibir bagus saudaraku. Tuhan lihat bibir kita berbuah lebat, bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, termasuk bersaksi tentang kuasa Tuhan. Kalau bibir nggak ada, kita bisa nggak ngomong? Bisa, tapi malah bukan buah apa jelek. Jadi bersaksi juga adalah buah-buah bibir, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Adakah nyanyi kita? Menyaksikan kemurahan Tuhan. Nyanyi apa itu dari awal? Iya, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Apa itu? Itu buah-buah bibir. Haleluya. Makanya dari mulut kita biar keluar yang baik. Jangan keluar yang mematikan orang, menyakiti orang, melemahkan orang. Kalau belum bisa, ya jangan menyakiti dulu. Kalau belum bisa mendukung, membantu, menyenangkan. Ya, nanti kalau udah bisa, ada buah-buah bibir, saudaraku. Banyak ya buahnya. Udah berapa buahnya? Buah pertobatan, buah roh, buah pelayanan, perbuatan kasih, buah bibir. Nanti banyak lagi. Sekarang kalau terlalu banyak, jadi malah lupa nanti. Jadi, ya praktek dulu. Haleluya saudaraku. Biar Tuhan tolong kita. Harus makin baik. Sampai ada kesaksian. Wah, aku dulu kalau jalan sama istriku ini, kalau nggak berantem tunjuk-tunjukkan. Tapi sekarang indah, sayang-sayang semuanya. Ya, kita kan ada nyanyi, tapi ya yang bagus aja lah. Sayang-sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Amin saudaraku. Ya, bukan dibenci. Kalau semakin berbuah, itu sebabnya saudaraku, kita dipilih supaya menghasilkan buah, dan buah kita itu adalah buah yang kekal. Ulang baca Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ya, saudaraku, Tuhan juga akan semakin memberkati kita. Jadi dipanggil supaya kita berbuah. Terlebih tadi sambungan dalam Efesus 1 ayat 4 itu, buah-buah pertobatan terjadi pengudusan sampai penyempurnaan, tidak bercacat celah. Itu saudaraku, kalau itu terus berjalan, itu sampai kita tidak berdiri lagi di dalam dosa, tidak berdiri lagi dalam keduniawian, tapi berdiri dalam penebusan. Itu gereja bagaikan perempuan berdiri di atas bulan. Haleluya. Bulan purnama saja sudah begitu bagus, saudaraku. Kita nanti berdiri di atas bulan. Wahyu 12 ayat 1 sampai, coba dulu, tapi cepat-cepat ya. Wahyu 12 ayat 1. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, ini gereja saudaraku, yang sudah penuh berbuah-buah keindahan, buah-buah kasih dari Bapa, buah-buah Roh Kudus, buah-buah pertobatan, bagaikan berdiri di atas bulan. Tidak berdiri lagi dalam kedagingan, tidak berdiri lagi dalam dosa, tapi sudah berdiri dalam semua penebusan. Karena matahari menunjukkan kasih Bapa, dan bulan itu menunjukkan penebusan korbannya Yesus Kristus. Dan bintang-bintang itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketiga ini, Bapa, Anak atau Yesus, dan Roh Kudus, membuat buah masing-masing dalam kehidupan kita. Dan kesimpulannya, gereja digambarkan sebagai perempuan berdiri di atas bulan dan berselubungkan matahari, itu kasih Bapa, dan mahkota 12 bintang di atas kepala, itulah Roh Kudus dengan segala buah-buahnya, perbuatan kasihnya, dan seluruhnya ada di situ, saudaraku. Jadi harus lengkap semua. Itulah panggilan bagi kita, saudaraku, sehingga gereja Tuhan yang benar, dia berkembang, saudaraku. Harus ada pengalaman pertumbuhan. Haleluya. Jangan pengalaman tidak bertumbuh. Kalau dulu cerita saya supaya kita ngerti, bayi 5 kilo. Kalau 5 kilo baru lahir memang orang gemas. Tapi kalau bayinya udah selesai balita, itu di atas 6 tahun, masih 5 kilo. Ibunya itu udah pasti bingung. Apalagi udah 10 tahun, mestinya sudah kelas 3 SD, masih 5 kilo. Waduh, apalagi 25, umur 25 tahun, masih 5 kilo. Orang mau pacaran aja nggak mau. Siapa mau pacaran sama bayi 5 kilo? Nggak mau. Apalagi mau menikah, nggak bisa. Jadi harus berkembang. Haleluya, saudaraku. Inilah. Jadi Tuhan memilih kita. Jangan sampai tidak ada perkembangan. Kalau tidak ada perkembangan, di apa? Dipotong. Ya. Orang Israel aja
biar pilihan kuat. Allah sampai bersumpah memberkati Abraham. Tapi kalau mereka tegar, tidak setia, mereka dipotong. Itu sebabnya biar Tuhan tolong kita. Kita mau setia dan setia. Apa itu? Kita mau menyanyi, ku mau setia, setia selamanya. Apa itu? Ya, mari maju. Singers, pemain musik, biar kita nyanyi ini nyanyian.